Pernyataan Hasan Nasbi yang menyoroti menteri menyenggol sesama pejabat dibalas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya tak terima dianggap melemahkan pemerintah, langkahnya justru mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sesama pejabat pemerintah tidak bisa baku tikam karena akan melemahkan pemerintah. Itulah kata Hasan Nasbi. Ia menilai koreksi sesama pejabat harusnya di ruang tertutup. Kritik ini diduga untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Nah, menariknya, Purbaya membantahnya. Gaya koboinya justru atas arahan presiden, dan aksinya ini sudah mengembalikan kepercayaan rakyat lagi ke pemerintah. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Jadi, siapa yang menurut Anda benar? Hasan Nasbi yang ingin pejabat tak saling senggol dan koreksi di ruang tertutup saja? Atau Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang senggol sana senggol sini hingga tak jarang viral di media sosial? Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pemusnahan narkoba 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Kapolri Listio Sigit mengapresiasi dukungan penuh dari Presiden dalam memperkuat komitmen Indonesia mewujudkan Indonesia emas bebas narkoba. Ini adalah kegiatan dari Presiden Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemirsa, kita saksikan seperti sebuah bentuk keseriusan Presiden ya untuk perang terhadap narkoba. 2,1 ton barang bukti narkoba dari total 214,84 ton. Nilainya 29,37 triliun rupiah dimusnahkan secara simbolis, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo seperti yang kita saksikan bersama ini dengan disaksikan pejabat-pejabat lain. Presiden Prabowo menyatakan penyitaan narkoba ini berkat kinerja polisi yang telah menyelamatkan 2 kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Kapolri menilai dukungan penuh dari Presiden memberikan semangat untuk mewujudkan Indonesia emas bebas narkoba. Dan Presiden juga meminta 3 hal untuk diselesaikan polisi Indonesia, yakni pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Mengenai pemberantasan narkoba, Presiden ingin ini segera dituntaskan, tidak ada lagi di Indonesia karena menjadi bagian dari asta-cita Presiden Prabowo. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari 2 kali bangsa Indonesia, hampir 2 kali. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai
kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir, sekian cc, sekian cc, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menghentikan total impor balpres pakaian bekas. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun satu suara dan mendukung penuh penertiban penjualan pakaian bekas ilegal. Bisnis gelap jual beli impor pakaian bekas ilegal terus ditertibkan. Peraturan Menteri Keuangan khusus pun akan segera diterbitkan. Aturan ini secara spesifik akan membidik jalur masuk pakaian bekas secara ilegal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov DKI akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Nantinya pengusaha yang kedapatan impor pakaian bekas secara ilegal akan di-blacklist. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di-blacklist. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Dalam aturan ini ada sejumlah barang yang dilarang diimpor. Di antaranya adalah gula dengan jenis tertentu seperti gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Kedua, ada beras dengan jenis tertentu seperti beras setengah giling, beras ketan. Bahan perusak ozon juga dilarang diimpor. Tidak hanya itu, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas juga dilarang untuk diimpor. Dari Jakarta, Raharja Patmo dan Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.